Hai Dulebers, wah nggak kerasa ya UTBK 2025 itu kurang dari 1 bulan lagi. Dalam satu subtesnya, yaitu penalaran umum, kalian tuh disuruh ngerjain satu soal dalam waktu 1 menit. Wah gimana ya caranya bisa ngerjain satu soal dalam waktu 1 menit? Nah, daripada bingung, yuk kita belajar bareng dan siapin alat tulis kalian sekarang juga. Dalam video pembahasan kali ini, akan bawain salah satu materi dari penalaran umum, yaitu penilaian simpulan. Yuk kita langsung ke soalnya. Yuk untuk nomor pertama, kita di sini dikasih teks. Nah biasanya untuk penilaian simpulan tuh, ciri-cirinya adalah ABC-nya pasti kayak gini. Simpulan pasti benar, simpulan pasti salah, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kalian nemu soal kayak gini, kalian tuh bisa langsung pakai cara penilaian simpulan, yaitu pakai format kita tentuin apa itu konsekuensinya. Jadi konsekuensi itu adalah apa yang terjadi. Di sini kalau kita baca, berhak menerima tunjangan hari raya. Berarti adalah dapat THR adalah konsekuensi yang akan terjadinya. Syarat dapat THR apa? Kalau kita berikutnya cek, maka kita harus cari syarat untuk apa? Syaratnya di sini kalau kita baca, setelah menjalani masa kontrak kerja 1 tahun. Berarti syarat yang pertama adalah kontrak 1 tahun. Nah kalau kalian baca lagi berikutnya, karyawan yang dengan masa kerja kurang dari 1 tahun tetap berhak menerima THR secara prorata, yaitu jumlah bulan bekerja dibagi 12 dikali besar gajinya bulanannya. Oke, kalau gitu sebenarnya ini syaratnya ada lapisan ya, ada 2 kondisi. Pertama, kalau kontraknya 1 tahun maka THR-nya full konsekuensinya. Nah, kalau misalkan yang kedua, di situ dia bilang kalau kurang dari 1 tahun kontraknya, kurang dari 1 tahun, maka THR-nya nggak full. Sebenarnya sesederhana itu. Nah, kalau kita baca lagi soalnya, di sini kita harus cari yang namanya kondisi atau yang terjadi di lapangan atau apa yang terjadi ya. Di sini katanya jika diakumulasikan, Ruslan telah bekerja di perusahaan X selama 13 bulan. Berarti kondisinya adalah akumulasi bekerja 13 bulan. Dan kita harus tentuin simpulannya apa di dalam teks. Simpulannya biasanya di bagian akhir. Di sini diceritain kalau simpulannya itu adalah Ruslan berhak menerima THR sebesar gajinya dalam 1 bulan. Itu artinya full ya. Simpulannya dapat THR full. Nah kalau kita lihat nih, si soal ini tuh sebenarnya cukup ambigu di bagian kondisinya. Karena ada bacaan akumulasi. Karena arti dari akumulasi itu kan sebenarnya adalah penambahan ya. Adalah total. Jadi kalau misalkan kita anggap aja si Ruslan ini, misalkan dia kerja 6 bulan dulu. 6 bulan, terus dia akhirnya keluar, terus lanjut lagi 7 bulan. Nah ini yang kita sebut sebagai akumulasi. Jadi kita sebenarnya nggak tahu arti dari akumulasi kerja 13 bulan itu benar 12 bulan full atau sempat kepotong-kepotong atau kayak gimana. Nah ketika ada kondisi yang ambigu, itu biasanya jawabannya adalah simpulan mungkin benar. Karena ini bisa punya 2 arti. Bisa dia dapat THR full, kalau kita nganggapnya akumulasi 13 bulan itu adalah full ya, 12 bulan berarti. Kalau misalkan ternyata enggak, dia sempat 6 bulan dulu keluar, terus lanjut lagi 7 bulan, itu kan artinya dia nggak dapat THR full. Jadi ketika punya 2 arti kayak gini, maka jawabannya mungkin benar. Jadi ambigu ya. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Di nomor 2 ini, kita coba cek. Kita tentuin dulu konsekuensinya. Di sini katanya penuaan dini dapat dihambat dengan pengurangan paparan sinar matahari. Kalau kita lanjutin baca di bawah, sebenarnya konsekuensinya adalah ini ya. Yang terjadinya kan adalah proses penuaan dini melambat. Berarti proses penuaan dini melambat. Jadi kalian cukup cari apa yang sebenarnya bakal terjadi gitu. Itu adalah konsekuensi. Syaratnya apa? Kalau kalian baca sebenarnya dari teks sepanjang ini intinya adalah kalau pakai produk X. Pakai pelembab kulit X. Jadi syarat untuk mengalami proses penuaan dini yang melambat wajib pakai
pelembab kulit X. Kondisinya apa? Kondisinya katanya si Marwah pakai tuh pelembabnya. Nah, harusnya kalau dari sini kita udah ngerti kan, berarti si Marwah ini dia akan mengalami proses pelambatan ya, pelambatan proses penuaan dini. Tapi kita lihat simpulannya dulu. Simpulan versi soalnya. Katanya simpulannya adalah Marwah tidak mengalami proses penuaan dini. Tidak mengalami ya, kata dia. Tidak mengalami proses penuaan dini. Nah, kalau misalkan kayak gini berarti simpulannya itu salah. Kenapa? Karena simpulannya yang dikasih di si soal, yang ini, yang di bawah, itu nggak sesuai dengan simpulan yang kita hasilin dari syarat sama kondisinya. Karena syarat kondisinya kan bilang harusnya si Marwah ini mengalami perlambatan ya, penuaan dini. Bukan tidak sama sekali tidak melakukan proses penuaan dini. Itu salah. Maka jawabannya adalah pasti salah. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini soal berikutnya, katanya masalah kemacetan yang tak kunjung hilang di kota metropolitan menunjukkan gagalnya pemerintah dalam mengurangi jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan. Akan kasih saran dikit, kalau misalkan soalnya bentuknya teks gini, mending kita cari konsekuensi dan juga simpulannya apa. Itu bisa mempercepat jawabannya, kita bisa cepat menjawaban si penilaian simpulan kayak gini. Kalau kita lihat sebenarnya di sini kan intinya adalah, nah, penyebab utama, ada clue-nya nih. Penyebab utama kemacetan adalah banyaknya masyarakat sipil yang lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk aktivitas sehari-hari. Itu adalah konsekuensinya. Jadi macet karena si penggunaan mobil tadi, pribadi. Terus di bawahnya ada bacaan, pemerintah kota perlu membatasi produksi mobil. Sehingga kalau kita lihat dengan konsekuensi seperti itu, konsekuensinya adalah macet akibat mobil pribadi. Dengan simpulannya, jadi kita gak terlalu merhatiin syarat sama kondisinya. Jadi kalau gitu kita lihat simpulannya langsung. Simpulan di bawahnya bilang pemerintah perlu membatasi. Nah, kalau kalian lihat ketika konsekuensi dan simpulannya itu nggak nyambung, sebenarnya konteksnya udah berbeda banget ya, nggak nyambung nih. Itu udah pasti jawabannya adalah tidak relevan. Kenapa hubungannya dengan akibat penggunaan mobil pribadi sama pembatasan produksi mobil? Karena kan yang udah punya mobil akan tetap dipakai kan ya, nggak akan tiba-tiba dijual atau apa. Jadi jumlahnya akan tetap sama. Jadi simpulan yang dikasih sama soal itu sebenarnya nggak relevan dengan apa yang terjadi di konsekuensinya. Itu jawabannya seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Di nomor 4, ini kita bisa pakai konsekuensi tadi juga ya. Kita lihat konsekuensinya apa. Konsekuensinya, kalau Akang baca di sini adalah situs belanja daring Tokopedia menawarkan promo gratis ongkir. Nah, berarti sih yang konsekuensinya dapat promo gratis ya, ongkir ya. Promo dapat promo gratis ongkir. Syaratnya apa kalau misalkan pengen dapat promo gratis ongkir? Yang pertama kata dia harus setiap transaksi ketiga dan kelipatannya. Berarti transaksi ketiga dan kelipatannya. Berarti bisa ke 6 sama 9 ya. Nomor 2 syaratnya adalah harus minimum ada 50.000 si total belanjanya. Terus di sini kita punya yang nomor 3, kata dia dan promo tersebut berlaku untuk pembelian produk makanan sama obat-obatan. Jadi harus produknya adalah makanan sama obat-obatan ya. Obat-obatan. Yuk kita cek sekarang kondisinya apa. Kondisinya di situ diceritain kalau Ardi melakukan transaksi belanja daring yang ke-9. Transaksi daring yang ke-9. Oke, dengan simpulan katanya
Katanya dia Ardi dapat promo gratis ongkir. Yuk kita sekarang coba cek gimana sih kondisi atau penilaian simpulan dari soal yang ini. Kalau kita lihat sebenarnya dari kondisinya cuma dijelasin satu ya, transaksi daring yang ke-9. Nanti langsung nih kita kayak, oh tadi kan kalau mau dari Tokopedia dia harus transaksi ketiga dan kelipatannya. Wah ini memenuhi dong. Betul, sebenarnya itu memenuhi. Meskipun sebenarnya transaksi daringnya siapa tahu bukan di Tokopedia ya. Kita sebenarnya nggak tahu dia belanjanya di mana. Terus katanya harusnya minimal 50.000, tapi nggak diceritain dia tuh belanjanya berapaan. Dan juga produksi makanan dan obat-obatan. Kita juga nggak tahu siapa tuh si Ardi tadi belinya apa di transaksi ke-9 itu. Jadi kondisinya ketika kita nggak punya informasi atau ya ada informasi yang hilang-hilang ya untuk bisa nyari kesimpulannya, maka jawabannya adalah simpulan tidak dapat nilai karena informasinya nggak cukup. Jadi ya informasinya tidak cukup. Ngomongin tadi nggak ada ya si produk makanannya apa, minimal berapa nominalnya dan segala macam itu tuh nggak ada. Berarti jawabannya adalah yang E. Segitu dulu ya pembahasan video kali ini. Semoga apa yang akan ajarkan itu bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian dan subscribe YouTube EduLab Indonesia. Dadah!